Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan peninggalan dari zaman batu hingga zaman logam. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Vanes dari kelas 101 presensi 28 dan yang mengedit video Beatrice dari kelas 101 presensi 13. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu terdiri dari 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Terjadi sekitar 2,5 juta tahun lalu sampai dengan 10.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, gaya hidupnya masih nomaden. Jadi, para manusia purba dulu belum mengenal pertanian. Hanya bisa berburu dan meramu. Namun, mereka sudah menemukan api. Contoh peninggalan dari zaman ini adalah alat serpih, mata tombak, dan kapal genggam. Setelah Paleolitikum, ada zaman batu tengah atau Mesolitikum yang berlangsung antara 10.000 sebelum Masehi hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini dikenal juga dengan nama zaman batu madya. Zaman ini tandai dengan kecenderungan manusia purba untuk tinggal di tepi sungai, tepi laut, atau gua. Contoh peninggalannya adalah Jochen Modinger, Peble, dan Abrisaus Roch. Berlanjut ke zaman berikutnya, yaitu zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal tradisi barter, dagang, beternak, dan bertani. Sehingga yang awalnya food gathering menjadi food producing. Mereka juga sudah mampu membangun tempat tinggal permanen dan membuat kerajinan sederhana. Zaman ini juga, manusia mulai mengenal kepercayaan. Contoh peninggalannya adalah kapak persegi, kapak lonjong, dan tembikar. Zaman batu diakhiri dengan zaman batu besar atau Megalitikum yang terjadi di mana terdapat dua periode yang berbeda, yaitu periode tua yang berlangsung dari 2500 hingga 1500 sebelum Masehi dan periode muda yang berlangsung dari 1000 hingga 100 sebelum Masehi. Zaman ini ditandai dengan banyak bangunan dari batu besar yang berfungsi sebagai tempat beribadah. Selain itu, muncul kepercayaan animisme dan dinamisme. Contoh peninggalan pada zaman ini adalah menhir, dolmen, arka, baruga, serta sarkofagus atau peti batu. Setelah zaman batu, manusia purba mulai mengenal tembaga, yang kemudian menjadi awal dari zaman logam atau zaman perundagian. Di Eropa, zaman ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun, di Indonesia dan Asia Tenggara tidak mengalami zaman tembaga, tetapi langsung mengalami zaman perunggu dan besi. Yang pertama, ada zaman perunggu, disebut dengan kebudayaan Dongson Tonkin China. Pada masa ini, manusia sudah mencampurkan tembaga dengan timah, sehingga menghasilkan logam yang lebih keras. Contoh peninggalannya adalah kapak corong, arah perunggu, atau moko, bejana perunggu, serta arka perunggu. Kemudian, diakhiri dengan zaman besi. Hal ini ditandai dengan manusia yang sudah dapat meleburkan besi dari bijinya untuk dituang jadi peralatan yang diperlukan. Alat-alat ini dihasilkan banyak sekali, seperti mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan juga cangkul. Itu dia pembagian dari zaman batu dan zaman logam. Sekian dari kami kelompok 13. Terima kasih sudah mendengarkan.